Ayo Kak, kita ke rumah opung ya. Tapi kok itu nggak kelihatan lama-lama ya Kak? Iya Kak, udah mulai gelap. Kayaknya udah mulai malam. Enggak, geser situ Kakak. Nggak mau, aku tadi gelap ada situ. Kak jalannya ke sana Tapi Kak. aku takut itu nggak ada. Kak jalannya ke sana. Nggak kelihatan Kak Oci. Iya, jalannya ke sana. Aku nggak mau. Itu ada siapa itu di belakang? Awas Kak, awas Kak. Aduh. Aduh Kak Oci, itu apa sih nggak kelihatan gelap ini? Aduh Kak. Nggak mau. Kita takut. Nggak mau. Aku kesana. Pada mau ke rumah opung mau main. Kak, kalau gelap begini, Nggak mau. gelap gini kita nggak bisa lihat apa-apa ya Kak. Iya, kenapa sih harus gelap jadi nggak bisa ngelihat? Nggak Kita mau. perlu terang ya Kak. Tapi belum ada nih. Gimana dong? Aduh kayak Kak, kita besok jadi nggak bisa sekolah minggu di rumah opung dong Kak. Kak Oci jadi makin takut aku. Nggak mau Kak Oci. Aduh Kak. Kak, itu ada apa Kak? Ada apaan Kak Oci? Itu ada yang terang Kak. Iya ya. Wah, itu ada sinar Kak. Mungkin itu bisa kita bawa kita ke rumah opung ya. Iya Kak, yuk kita dekatin sinar itu aja yuk Kak. Bareng-bareng ya. Yuk kita jalan yuk Kak. Ih, makin besar cahayanya. Iya. Itu rumah opung Kak. Opung. Adik-adik, jangan lupa yang ini ya. 1, 2, 3. Yang ini juga ya. 4, 5, 6. Halo adik-adik. Sudah di awal Agustus kita ketemu lagi ya Bang. Tak terasa. Tapi adik-adik tidak lupa kan sama kakak sekolah minggunya? Coba dicek Kak, masih ingetnya? Ayo, aku mau coba dari yang mulai main gitar dulu. Coba mana main gitar ya? Wuhuu, siapa namanya ya? Betul, ada yang bilang tuh, Bang Novel Simatupang. Iya, selamat hari Minggu juga Bang. Sekarang ya sebelah kakak siapa ya namanya ya? Siapa yo? Ada yang bilang Ro tadi. Iya betul, Kak Rosi. Kak Rosi baru apa Kak? Takutnya lupa. Si Barani. Kak Rosi Sibarani dan bersama Kak Eka. Yeay. Sama yang main musik Kak. Coba main musik pianonya mana? Abang kita yang paling muda ya Kak. Ya, masih ingat kan siapa? Abang Tino. Abang Tino Sianturi. Adik-adik sudah pasti sehat semua ya. Kita mau ibadah sekolah minggu, siapkan hati kita. Udah disiapin dulu Udah belum? dong. Itu tuh ada yang naruh Kak di pinggir sampingnya tuh. Udah siap. Ayo, kita mau saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, di pagi ini, di hari Minggu ini, kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan atur kami supaya boleh duduk dengan manis, tidak cengeng, tidak lari-lari, tidak sambil makan, untuk bisa menjalani, untuk bisa ikutan di ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi. Diangkat tangannya ya. Mana tangannya? Coba tangan kanannya, tangan kirinya. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3, come on, goyang badannya. Ikutin gerakan Kak Eka dan Kak Oci ya. Ya kan Kak? Halo. Halo Bang. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan.
kawan-kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kak, Tuhan itu ada di keluarga kita ternyata, Kak. Iya betul Kak, ada di keluarga kita, ada di tengah-tengah kita. Wah, senangnya seperti lagu ini nih. Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Nyanyi kembali adik-adik. Ayo, papa dan mama juga boleh loh nari bersama. Kita memuji Tuhan, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan gerakan kita, sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Apa Kak? Besar. Yeay, luar biasa ya Tuhan Kak. Allah kita besar sekali. Besar Kak. banget kasihnya, terutama untuk keluarga kita karena selalu ada di dalam rumah kita. Iya, dia ada di rumah adik-adik. Nyanyi lagi, sambil goyang, sambil belajar bahasa Inggris Kak. Lagu ini ada bahasa Inggrisnya. Oh iya. Bahasa Indonesianya apa tuh Kak? Yesus di dalam rumahku. Kalau bahasa Inggrisnya? Apa ya? Nyanyi bareng-bareng. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy ho, happy, happy ho, happy, happy ho. When Jesus in the family, happy, happy ho, happy, happy ho. Yeah, tepuk tangan buat kita semua Kak. Senang ya Kak kita sudah memuji Tuhan. Pasti dong, orang Yesus ada di hati kita, di keluarga kita, di rumah kita ya Bang. Iya, Yesus selalu ada dimanapun kita berada. Jadi nggak boleh selain Yesus kita sembah seperti hukum Taurat ini Kak. Oh iya, hukum Taurat minggu ini dari hukum Taurat keberapa? Keberapa Bang? Ini Oh, angka berapa sih? Angka berapa sih? Pis kayaknya nih, pis ya. Oh, ini angka berapa coba? Adik-adik bisa nggak angka 2 mana? Aduh, iya bener tuh tangannya. Iya Kak, Iya 2. betul, 2. Apa coba? Kauci, hukum Taurat yang kedua. Yuk kita baca ya sama-sama. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Itu ya Kak ya hukum Taurat yang kedua. Jadi Kak, hukum Taurat kedua itu maksudnya apa dong? Maksudnya nih Kak, kan Tuhan Allah kita itu kan Tuhan. Dia itu harus kita sembah. Dan kita nggak boleh tuh, maksudnya di kalau luar misalnya- Tuhan Allah berarti nggak boleh sembahyang lain ya Kak Iya ya. betul. Terus Di luar Yesus Kristus juga nggak boleh sembahyang lain ya iya Kak betul. ya. Terus kalau misalnya nih, Mm-mm. kita mau sekolah minggu sekarang. Iya, Tapi Kak. tadi sebelum sekolah minggu, lagi asik main game nih. Ya aku sih sekolah minggu tadi asik nonton kartun dulu Kak, Doraemon sama Shinchan. Oh iya jamnya sama ya sama jam sekolah Iya, minggu. aku sih lebih milih itu Nan. Abis itu selesai baru aku sekolah minggu. Nggak boleh. Oh nggak boleh? Kalau sekolah minggu jadwalnya jam 8, ya kita sekolah minggu dulu dong. Aduh betul ya, berarti yang dibilang di hukum Taurat kedua itu maksudnya ya Kak ya. Iya, kita harus mendahulukan Tuhan. Oh menjadikan Tuhan Allah itu nomor 1.
Nomor 1. Numero uno. Oke Kak Oci, siap, aku mau jadikan Tuhan Allah nomor 1. Kita mau doa ya sekarang ya Kak ya. Dipimpin oleh Kak Oci. Kita mau doa pengakuan dosa. Adik-adik lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh begitu baik sama kita Tuhan. Tuhan maaf kalau misalnya tadi sebelum sekolah minggu kami masih bermain, kami diingatkan sama mama untuk matikan TV dulu, untuk berhenti main game. Tuhan tolong ajari kami untuk kami mendahulukan Engkau, untuk menjadi anak yang baik, untuk rajin sekolah minggu, untuk rajin baca firman Tuhan, untuk nurut sama mama papa. Terima kasih Tuhan, maaf kalau kami banyak salah, tolong kami, ajari kami untuk belajar patuh sama kamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau menghapuskan dosa kami dan menyelamatkan kami. Amin. Amin. Pinter-pinter adik-adiknya, gak ada yang jalan-jalan, gak ada yang Iya. ngintip-ngintip kayaknya. Betul. Ya Kak, ini kan sudah di awal bulan Agustus. Oh iya. Jadi biasanya ada apa? Coba Bang Novel tahu nggak? Betul, baca ayat bulanan. Adik-adik ingat ya, karena kita selalu ada ayat bulanan, boleh loh dihafal lalu divideokan ya Kak. Terus dikirim kemana Kak? Dikirim ke Sosial sini medianya nih. ya Kak, sosial media sekolah minggu. Ayat bulanan Agustus apa ya Kak? Baru ya berarti ya Kak? Baru. Dari Kita mana belajar tuh? ya, belajar bareng-bareng ya Kak ya. Biar adik-adik hafal juga ya Bang ya. Iya. Dari Yesaya. Apa adik-adik? Iya betul. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Perjanjian apa Yesaya itu ya? Perjanjian lama Kak. Oh lama. Adik-adik di bawah sini ada tulisannya. Kita belajar baca ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kayak dulu ya Kak 9b. Ya 9b. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Itu dia Kak, ayat bulanannya. Panjang ya Kak. Panjang sih Bener, Kak. bener, Cuma kan bener. ini baru awal Agustus nih Kak. Betul, masih ada 4 minggu ya Kak, Iya. sampai dengan Agustus berakhir. Jadi adik-adik boleh misalnya, Kak aku hafalnya pas di minggu ketiganya aku mau videoin. Boleh banget. Boleh banget. Yang penting papa dan mama mendukung adik-adik untuk hafal ayat bulanan kita. Iya, jangan lupa dikasih pembatas Alkitabnya. Betul Di Kak. Yesayanya ya. Baik. Tadi udah Pak ayat bulanan Kak, sekarang kita mau persiapan firman Tuhan. Iya. Disiapkan hatinya ya adik-adik, duduknya yang rapi. Kita sambil mau tikap doa boleh ya Kak ya? Kita mau angkat pujian, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita nyanyikan kembali ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Shalom, selamat hari Minggu
di bulan Agustus ya, di minggu pertama kita bersyukur berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di gereja kita. Nama pendeta selalu berdoa anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat bersama dengan orang tuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang akan kami dengarkan hari ini. Biarlah kami selalu bersuka cita walaupun kami harus bertemu melalui streaming yang dibuat oleh gereja. Engkaulah memberkati anak sekolah minggu bersama dengan orang tuanya dimanapun mereka berada saat ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman itu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, hari ini firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita diambil dari kitab Efesus. Tahu ya adik-adik di mana kitab Efesus? Kitab Efesus di perjanjian baru. Ya, jangan karena sudah 4 bulan di rumah jadi lupa pula dia di mana kitab Efesus ya. Kitab Efesus itu di perjanjian baru setelah kitab Galatia. Di firman Tuhan hari ini dari kitab Efesus pasal 5. Ya, kalau ada yang bawa Alkitab, ada yang sedang megang Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Hanya 2 ayat saja. Jadi saya akan bacakan untuk kita, mari kita dengarkan dengan baik. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Apa pendeta mau bertanya kepada adik-adik di rumah, siapa yang senang dengan gelap? Pasti tidak ada ya. Semua kita pasti ingin terang. Kalau tiba-tiba dunia kita ini gelap atau rumah kita gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa, pasti kita tidak senang. Karena kita tidak akan bisa berjalan. Kita akan meraba-raba, menyentuh, bahkan kadang-kadang tertabrak benda-benda yang lain. Karena kita tidak bisa melihat benda-benda akibat kegelapan. Kita pasti menginginkan terang. Dengan terang, kita bisa melihat dunia ini. Terang, kita bisa melihat papa dan mama kita. Dengan terang, kita bisa melihat kakak atau adik kita. Kita bisa melihat warna apa sekarang baju kita. Kita bisa melihat siaran televisi dengan beraneka ragam siarannya. Jadi kita pasti senang. Cobalah bayangkan adik-adik, kalau seandainya mata kita itu buta, tidak bisa melihat, pasti kita akan sangat menderita. Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang gelap dan terang. Paulus yang menuliskan kitab ini, kitab Efesus ini, menjelaskan kepada kita bahwa dulunya katanya kita ini adalah anak-anak gelap. Kenapa dulunya kita adalah anak-anak gelap? Karena kita dulu adalah orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Dosa itu sama dengan kegelapan. Karena dosa itu selalu melahirkan yang tidak baik. Kejahatan, kebencian, permusuhan, iri hati, dengki. Itulah contoh-contoh dosa dalam kehidupan ini.
Jadi bukan hanya mencuri saja dosa. Orang yang menjelekkan orang lain, membuli temannya, itu juga adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Jadi setelah kita hidup di dalam Yesus, karena Yesus itu kan Allah sebagai terang. Yesus kan pernah berkata, akulah terang dunia katanya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia ini membawa kegelapan. Justru dia membawa terang. Jadi akulah terang dunia katanya. Jadi sejak kita hidup di dalam Yesus, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Justru kita harus hidup di dalam terang. Makanya perintah Yesus kalau kita baca di Matius 5 ayat 14, di situ kan dikatakan tentang garam dan terang dunia. Engkau adalah garam dan terang dunia katanya. Jadi kita ini adalah terang dunia. Supaya terang kita itu bercahaya, kita harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Sama seperti matahari. Matahari itu berada di atas kepala kita sehingga dia bisa memberikan sinarnya bagi kehidupan di dunia ini. Jadi adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya punya ilustrasi tentang matahari dan gua. Jadi matahari dan gua ini berteman. Jadi suatu hari mereka berbincang-bincang, si gua bertanya kepada si matahari. Kebetulan matahari ini dipanggil namanya si Mat, si Mamat, ya itulah Mat. Mat, boleh enggak kira-kira aku berkunjung ke tempatmu? Wah, si matahari sangat senang. Boleh, kapan-kapan saja silakan datang ke tempat saya katanya. Tapi nanti saya juga datang ke tempatmu ya, gua katanya. Lalu akhirnya esoknya si matahari datang ke tempatnya gua. Lalu gua itu langsung terang. Betapa senangnya gua. Karena selama ini di dalam gua itu hanya gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada sinar. Sehingga ketika matahari memunculkan sinarnya ke dalam gua itu menjadi terang. Besoknya juga begitu. Akhirnya matahari juga berkunjung ke gua. Lalu tiba-tiba kegelapan di dalam gua itu menjadi sirna dan akhirnya menjadi terang. Karena setiap hari akhirnya matahari berkunjung ke gua, ke tempat gua, akhirnya matahari bertanya kepada gua, "Gua, kapan lu kira-kira ke tempat saya? Kok saya saban hari terus hanya ke tempatmu?" "Oh begitu ya?" katanya. Akhirnya datang gua, "Oke, saya akan pergi ke tempatmu." Lalu ketika gua ini mau ke tempat matahari, ternyata tempat gua itu tetap menjadi terang. Tidak ada lagi kegelapan. Karena matahari sebenarnya ingin merasakan seperti apa sih gelap? Seperti apa sih rasanya gelap itu? Dia mengundang gua supaya datang ke tempatnya. Tapi setiap kali gua datang ke matahari, kegelapan akhirnya sirna. Itu artinya apa? Adik-adik sekolah minggu, kegelapan itu tidak akan pernah bertahan selama-lamanya. Kegelapan itu tidak akan kekal. Justru terang itulah yang akan selalu kekal selama-lamanya. Jadi anak-anak terang, kata Tuhan Yesus di sini, itulah yang akan terus bertahan sampai selama-lamanya. Tapi anak-anak yang gelap, anak-anak yang hidup dalam kegelapan, itu yang akan pergi dan hilang selama-lamanya. Jadi adik-adik sekolah minggu, saya ingin mari kita dulu membayangkan kalau tiba-tiba layar televisi kalian ini gelap. Menarik enggak melihat Amang Pendeta? Siapa sih yang khotbah ini, tahu enggak? Siapa bagaimana bajunya Amang Pendeta, tahu enggak? Pasti kan enggak enak kan, hanya dengar suaranya saja. Jadi kalau hanya dengar suaranya saja, ya lebih bagus mendengar radio kan, tanpa melihat wajah. Tapi coba dia tiba-tiba terang. Wah, pasti indah kan? Amang Pendeta jelas dilihatnya,
guru-guru sekolah minggunya tadi bernyanyi dengan manis, bernyanyi dengan penuh dengan kegirangan, bersama dengan abang-abangnya tadi main musik, kan cantik dilihat, indah dilihat. Jadi Abang Pendeta mau mengajak kita, jangan pernah senang kegelapan, tetapi carilah selalu terang. Karena anak-anak terang adalah anak-anak yang disukai Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam terang? Tuhan berfirman, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang rajin belajar. Jadilah anak yang suka menolong, suka mengasihi, mau berbagi satu dengan yang lain. Terlebih di kondisi COVID sekarang ini, bukan berarti kita tidak bisa menolong. Kita bisa menolong, mengasihi orang lain. Tapi jauhilah kegelapan, karena kegelapan itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan ketidakkebahagiaan. Tidak ada sukacita di dalam kegelapan. Jadi mari kita persiapkan terus hati kita untuk terus berlomba-lomba melakukan yang baik, karena itulah ciri-ciri anak-anak terang. Dalam Kristus Yesus, diberkatilah kalian selalu, belajar juga di rumah pakai online, tetap juga sebagai anak terang ya. Cintai orang tuanya, bantu orang tuanya juga di rumah. Jangan terlalu asik main handphone, main game. Itu bukan ciri-ciri anak terang. Atur waktunya dengan sebaik-baiknya supaya kalian menatap masa depan di kemudian hari. Abang Pendeta selalu berdoa, Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami selalu mencintai terang, karena Yesus adalah terang. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang masih dikuasai iblis dan dosa. Di kegelapan tidak ada pernah ada sukacita dan kebahagiaan. Justru di dalam terang ada kegembiraan, ada sukacita bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada, berserta juga dengan orang tuanya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang terus berusaha untuk memberikan pelayanan bagi anak-anakmu di rumah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya Bang, ya Kak ya. Kita mau angkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Nanti di mana Kak kalau kita mau mengumpulkan persembahan gimana Bang? Ada di mana? Persembahannya dikasih ke mama papa biar mama papa kirim ke. Ini nih Bang, di bawah sini nih. Wah, siap? Oke, kita mau tutup ibadah kita dengan nyanyi lagu ini nih Kak. Aku anak terang. Seperti firman Tuhan hari ini. Adik-adik ikuti gerakannya ya, bareng sama Mama Pendeta dan kakak sekolah minggu. Kita coba lagu baru. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Ayo ikutin ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanaku pun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanaku pun pergi. Yes, sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanaku pun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanaku pun pergi. Mari! Marilah kita menutup acara ibadah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, kita sudah selesai di ibadah sekolah minggu adik-adik. Ya kan Kak Oci ya? Ya Bang betul, Novel Kak. ya. Dan juga ada Bang Tino yang menemani kita main musik. Mana suaranya Bang? Cuing, sedap. Pesan-pesannya, ayo kira-kira apa nih Kak Oci? Yang pertama, di rumah aja. Yes, meskipun Boleh keluar, tapi tetap sesuai protokol kesehatan. pakai apa Bang kira-kira? Iya, Pakai masker. Kalau lebih bagus Kak pakai sarung tangan juga boleh. Ya, kalau nggak pakai sarung tangan, pulang ke rumah ingat cuci tangan dulu di luar yang bersih. Terus langsung bajunya dicopot, dimasukin mesin cuci. Mandi dan langsung ganti baju ya Kak. Ya. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan juga. Harus banyak makan yang sehat. Jangan dibuang kalau makan sayur ya Kak ya. Iya, Wortelnya makan jangan sayur. dipinggirin. Brokoli jangan dipinggirin. Harus dimakan ya Kak ya. Makan sayur dan juga jangan lupa minum Minum apa ya? minum susu dan suplemen dikasih mama. Oh Salam vitamin. semua. Siap. Semua pasti lakukan. Selamat